Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Pujalestari dengan NRP C11900037 dari kelas manajemen 2A. Di sini saya akan menceritakan bagaimana keadaan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya terkait dengan adanya pandemi virus corona. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang digemparkan dengan mewabahnya virus corona yang sudah menjadi pandemi global. Berawal dari kota Wuhan, Cina, virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 ini menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tapi ke seluruh penjuru dunia. Sulitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan meminta rakyatnya untuk tetap berada di rumah, untuk menjaga jarak baik secara fisik maupun secara sosial, bahkan dengan menerapkan karantina wilayah atau lockdown dan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di Indonesia sendiri diterapkan PSBB di berbagai wilayah termasuk di daerah tempat tinggal saya yang berdampak pada terhambatnya berbagai kegiatan sehari-hari baik di bidang perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial maupun kegiatan beribadah. Saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh corona dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Sejak pertamanya kasus virus corona di Indonesia yang membuat para pemerintah memberlakukan PSBB, bidang yang pertama terdampak adalah bidang pendidikan, di mana pada pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar seluruh jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, dilakukan di rumah atau secara online. Keputusan ini tentu langsung berdampak besar pada kegiatan pembelajaran. Saya sendiri yang merasakan dampak tersebut. Dampak yang paling terasa adalah sulitnya memahami materi yang diberikan karena terbatasnya waktu maupun masalah jaringan internet yang terkadang tidak stabil. Namun positifnya, dengan adanya kegiatan pembelajaran secara online ini, membuat suasana belajar menjadi lebih santai. Selanjutnya yaitu dalam bidang perekonomian, yang merupakan bidang yang paling terasa dampaknya, di mana pusat-pusat perbelanjaan, pabrik-pabrik, tempat usaha seperti restoran terpaksa melakukan pilihan alternatif seperti bekerja dari rumah, melayani layanan secara online, maupun menerapkan protokol ketat seperti pembatasan pengunjung maupun pengurangan waktu operasional. Puncaknya ketika diperpanjangnya PSBB, beberapa perusahaan melakukan PHK besar-besaran yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran, ditutupnya pusat-pusat perbelanjaan, dan dirumahkannya beberapa karyawan pabrik. Beberapa tetangga saya yang merupakan pegawai pabrik juga merasakan dampak dari diterapkannya PSBB tersebut. Antara lain dirumahkannya mereka oleh perusahaan tanpa upah yang memadai, dan yang paling buruk adalah di PHK. Selain berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, ada juga dampak positif yang mereka rasakan, yaitu waktu untuk bersama keluarga yang lebih banyak lagi. Jika dilihat dari aspek
Kehidupan sosial, imbas dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat ini membentuk suatu pola kehidupan baru yang mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat, yaitu berkurangnya frekuensi tatap muka antar orang karena diberlakukannya social distancing. Hal ini juga yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, karena biasanya banyak ibu-ibu yang sering berkumpul hanya untuk sekedar mengobrol atau anak-anak yang bermain di halaman. Sekarang pemandangan seperti itu tidak lagi terlihat. Dalam bidang keagamaan, virus corona ini juga menyebabkan beberapa kegiatan beribadah menjadi terganggu, di mana tidak ada lagi kehusuan yang dirasakan ketika beribadah berjamaah di masjid. Apalagi ketika bulan Ramadan kemarin, yang mana biasanya sholat tarawih merupakan hal yang ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan. Karena adanya virus corona ini menyebabkan sholat tarawih tidak bisa dilakukan secara berjamaah di masjid, tetapi cukup dilakukan di rumah saja. Begitupun yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Serba-serbi Ramadan seperti buka bersama, sahur on the road, dan ngabuburit tidak bisa dilakukan karena peraturan PSBB. Akan tetapi untuk pelaksanaan sholat tarawih dan sholat idul fitri masih bisa dilakukan secara berjamaah di masjid. Bahkan saat ini pelaksanaan ibadah umroh terpaksa harus dibatalkan karena Arab Saudi menghentikan sementara penerimaan jemaah umroh. Pandemi yang saat ini terjadi memang memberikan dampak yang cukup besar dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan dan perekonomian. Dan adanya tuntutan untuk tetap berada di rumah saja, banyak pegawai yang harus dirumahkan, dan bahkan tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk tetap mendapatkan penghasilan. Banyak perekonomian yang merosot, pendapatan yang berkurang, dan kebutuhan yang harus tetap dipenuhi. Selain itu, pembelajaran yang awalnya sangat efektif dilakukan secara tatap muka, kini berubah menjadi pembelajaran secara online. Hal ini memang kurang efektif untuk dilakukan karena banyak tuntutan, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Selain kurangnya pemahaman akan materi yang disampaikan, terjadinya pemborosan penggunaan kuota internet juga merupakan masalah yang cukup membebankan dikarenakan kurangnya pemasukan akibat adanya pandemi virus corona ini. Di antara berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh virus corona ini, ternyata ada juga dampak positif yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu alam yang semakin asri. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakatnya beraktivitas di dalam rumah memberikan dampak positif bagi alam. Menurunnya jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya berpotensi mengurangi polusi udara. Yang kedua yaitu kita diberikan waktu lebih banyak untuk semakin dekat lagi dengan keluarga. Yang ketiga, manusia diingatkan kembali untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat, empati. Wabah virus corona akan menguji kita sejauh mana empati yang kita miliki. Hal ini bisa sangat terukur di mana banyaknya orang yang menimbun makanan, masker, hand sanitizer, tanpa memikirkan orang lain, seolah-olah hanya mereka yang perlu bertahan hidup dan yang lain tidak perlu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.